Halo Elevinian, setelah lama kita nggak ketemu, kita mau coba bikin konten lagi nih. Kali ini ada gue, Odi. Gue Mita. Halo, gue Soraya. Kita mau ngobrolin santai aja sih sebenarnya. Kayak kan sekarang udah 2 tahun lah ya. Iya. 2 tahun. Kita Cara kerjanya beda. pandemi, terus kemudian ada banyak banget kebiasaan yang berubah. Salah satunya adalah pergi ke kantor. Nah, teman-teman lihat kita sekarang ada di suasana kantor nih ya, ini kantor kita sendiri. Masih mengikuti aturan pemerintah lah ya, Masih 50-50. prokes juga jalan. Ya, karena masih pada saat syuting ini kita PPKM level 1 di Jakarta. Iya. Jadi kayak ya sudah membaik tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan dan kita semua sudah vaksin. Udah full lah ya? Udah full. Udah full. Udah 2. Gitu. Jadi memang salah satu syarat pergi ke kantor tuh adalah harus sudah full vaksin lah. Anyway, ngomong-ngomong tentang tadi lo buka WFO dan kita sekarang sudah mulai WFO ya. Teman-teman, gue juga ngeliat dari Instagram gue banyak banget yang sudah mulai masuk kantor, bahkan ada yang hari pertama yang masuk kantor hari ini karena kita cita-citanya di 2022 itu semua sudah semakin membaik dan kita bisa kembali ke habit yang sebelumnya. Nah, kalau kita dari beberapa waktu memang udah 50-50 seperti tadi yang Odi bilang. Tapi ada beberapa teman-teman di kantor lain yang baru start nih WFO. Nah, selama 2 tahun kemarin tuh bener-bener full banget WFH. Nah, kalau gue sendiri sih ngerasain emang perbedaannya WFO sama WFH itu jauh banget gitu kan. Dan sudah terlalu nyaman di WFH karena meeting lo start kerja nggak perlu mandi, dah kita nggak usah nggak usah membandingkan jauh-jauh gitu ya dari segi bensin apa kos segala macem. Start meeting, start kerja nggak perlu mandi, bisa sambil makan, bisa sambil ngapain aja. Buat gue yang baru punya anaknya masih setahun, gue masih bisa keep an eye on gitu, jadi bisa ngejagain juga 2 kaki lah ibarat kata dibanding gue harus ke kantor setiap hari gitu. Tapi kalau lo sendiri ya kan semua orang kerja tuh pasti ada hustle-nya sendiri-sendiri lah. Ada. Benar. Kalau versi lo deh selama 2 tahun ini kayak kadang kita harus FH, kadang kita harus WFO gitu ya. Hustle apa sih yang paling ngerasain? Kalau WFH itu punya home ya, uniqueness-nya sendiri dalam arti karena gue punya anak, terus gue juga terlibat dalam pekerjaan rumah yang benar-benar pekerjaan rumah ya, kayak nyuci, ngepel gitu-gitu, walaupun gue juga ada ART. Tapi kan itu sesuatu yang emang ya harus kita kerjain aja gitu kan, ada aja kerjaannya. Itu sih, jadinya gue kayak nggak berhenti. Dari awal bangun gue harus buka laptop, gue harus siapin ini itu. Oke, gue weekly meeting, ada meeting sama partner juga, harus nyiapin apa, reportnya segala macam, MOM, belum juga follow up sana sini, udah gitu kan follow upnya ribet banget kalau misalnya WFH ya gitu. Terus belum juga nggak diangkat-angkat misalkan, terus habis itu gue ya belum lagi keganggu anak gue udah pengen tahu semuanya gitu, jadi nggak kelar-kelar aja. Sedangkan kalau menurut gue gitu, kalau WFO ibarat kata pekerjaan rumah itu gue tinggal tutup mata. Gue nggak tahu karena gue pergi ke kantor bye gitu kan, gue ngurusin ya udah kerjaan gue aja gitu. Tapi gue ngelihat banyak banget orang yang memiliki hustle yang beda-beda gitu ya. WFO, entah WFH, entah kerja gara-gara perusahaannya gitu, kerja di startup, walaupun kita juga startup, nggak startup banget lah ya, udah agak lama lah gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau gue juga banyak sih denger cerita-cerita. Ya kalau gue pribadi sebenarnya gue tetap lebih nyaman WFH sebenarnya. Beruntungnya kita perusahaan yang bergerak di dunia digital. Jadi harusnya maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak di kantor lah ya sebenarnya gitu, karena semuanya serba online segala macam. Dari sebelum ada musim WFO dan WFH ini, kita pun memang udah semi hybrid ya, gitu. Karena gitu. Emang culture-nya si startup seperti itu. Tapi ada juga nih teman gue yang cerita gitu, karena dia WFH, dia harus akhirnya nih jadi kayak seharian itu banyak banget meetingnya. Dari mulai bangun pagi, nyalain laptop jam 9 pagi sampai jam 9 malam tuh meeting terus nggak putus gitu. Jadi kan kayak
ya orang juga ada burnout-nya ya kalau lu terlalu pasti. hustle parah gitu Iya. kan. Jadi kan mungkin ya pada saat awal-awal sih dia ya udah enjoy aja gitu. Tapi makin kesini karena sekarang udah 2 tahun ya, kayak udah gue udah capek banget gitu. Tapi ya itu sih suka duka. Cuman memang bener yang menyenangkan dari WFH itu juga sebenarnya secara biaya lebih hemat harusnya ya sih gitu. Nyemat motor Ada switchingnya, enggak ada switchingnya kecuali sebenarnya. jajannya. GoFood gue bengkak nih. Makanya masak dong Bu. Tapi juga sebenarnya gini ada switchingnya sih Hasil bener. lagi gue mas. Kayak misalnya kita nggak bayar bensin, kita nggak Ya, bayar parkir, betul. tapi tagihan listrik naik nih. Bener. Ya emang. AC nyala terus Internet ya. juga ya Betul. kan. Gitu. Internet gue sampai upgrade. Iya. Gue sampai upgrade tuh Freon kemarin. gue biasanya setahun tuh 2 kali. Ini gue 3 kali coy ganti freon. Oke. Beneran. Ya gitulah kalau gue. Sebenarnya sama sih, gue juga denger cerita-cerita yang kayak gitu dari teman-teman gue. Kalau yang namanya WFH atau WFO menurut gue sih kayak ada kelebihan sama kekurangan masing-masing lah ya. Bener. Kayak misalnya nih buat orang-orang yang lebih prefer WFH ya dia paling enggak dia bisa ngatur waktu kerjanya sendiri. Tapi itu yang ada di harapan ya. Ada yang Harapan mereka diharapkan semua. ngatur sendiri gitu kan. Iya, tapi pada kenyataannya ketika WFH ada juga yang menganggap kayak ya berarti selama kalian ada di rumah, kalian standby dong di rumah. Kan lu nggak ngapa-ngapain ada di Nah, rumah. jadi Mau kemana lagi? Kerjanya jadi 24 kali 7 gitu 12 jam. dulu. Itu benar-benar kayak 24 jam lo harus standby. Pagi sampai malam meeting misalnya, abis itu kerja dong. Terus kapan tidur? Kapan makan gitu kan nggak enaknya. Tapi kalau WFH juga punya kelemahan. Misalnya kayak tadi deh Soraya bilang, kalau mau koordinasi sama orang jadi lebih susah kan Iya, ya. benar. Kayak kalau mau discuss sama partner yang harusnya bisa mungkin sekali ketemu selesai karena kita meeting online, ada aja hal-hal yang miss. Jadi mesti berapa kali gitu meetingnya kayak gitu. Tapi ya benar kalau misalnya WFH juga capek di jalan. Iya. Apalagi kalau rumahnya jauh kayak gue. Capek Maaf, banget. gue rumahnya di mana? Saya di Bekasi. Aduh, jauh banget kan ke Jakarta, bener-bener. Emang sih ada pros and cons-nya masing-masing ya, WFO sama WFH. Nah, cuman gue juga emang prihatin sih. Sebenarnya WFO atau WFH untuk kita yang emang dari awalnya culture-nya udah hybrid gitu kan ya. Ibarat kata bisa remote lah, dulu tuh zamannya ngomongnya bukan WFH deh, remote Iya, kan kerja gitu. Remote kerja dari mana ya gak masalah aja sih. Yang jadi masalah itu orang-orang biasanya ya terlihat jadi capek, kerja tipes gitu kan, bukan kerja kaya. Karena memang menurut gua si isinya perusahaan-perusahaan itu sendiri. Budaya yang yang udah ada di perusahaan itu sendirilah gitu. Alhamdulillahnya gue, Odi, Mita itu kan di sini udah lama ya. Iya. Kita udah lebih dari 5 tahun lah ya semua ya. Udah. Maksud gue itu adalah Tapi itu poin itu bagus loh. bukti. Itu loyalitas. bukti kalau sebenarnya nggak semua startup itu bobrok. Karena kan capek di luar adalah lo kerja di startup lo akan di-use abis-abisan gitu loh. Lo akan dimanfaatkan abis-abisan. Apalagi kalau lo anak internship, anak magang, bahkan ada yang gue ngebaca di Twitter dibayar cuma 100.000 coy. Iya. Terus ada yang kayak dibayar berapa, dipotong nanu, abis itu cuma terima cuma sekian gitu kan. Itu menurut gue, hah? Eksploitasi sih itu. Iya, itu eksploitasi. Itu agak-agak sih ya. Tapi maksud gue kita bertiga adalah contoh orang yang kerja di startup tapi kita aman-aman aja. Ya kan gitu. Startup lain banyak gitu di Indonesia. Ada yang bilang sama gue ya, lo kerja di startup ya karena emang grupannya atau belakang perusahaan lo itu grup gede. Makanya lo aman. Tapi nggak juga sih menurut gue. Nggak juga sih. Iya Karena kan? sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya pun kita memang sudah mengusung culture yang kayak gitu dari awal. Iya, gitu jadi dimanapun teman-teman kerja, walaupun startup yang belakangnya misalkan punyanya pendanaannya gitu, punyanya pribadi, kalau misalkan emang lingkungannya, environment-nya sehat ya sehat aja. Iya nggak sih? Iya kan? Gitu. Nah, cuma gue tuh bingung. Sebenarnya hustle culture itu apa sih artinya? Coba, Odi. Menurut lo, yang cepet aja, yang cepat. Jadi sebenarnya kayaknya ya, mungkin gue bisa salah juga Ya. sih. Itu kalau seseorang
ada di sebuah lingkungan perusahaan yang menuntut dia untuk kerja abis-abisan. Istilahnya kayak gila kerja buat perusahaan deh. Kerja keras bagai kuda ya. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Burnout culture, workaholism, toxic productivity, macam-macam. Iya. Nah, padahal menurut gue kalau kita hustling on something gitu ya, hustling ke kerjaan kita, hustling ke karya kita, itu tuh bukan sesuatu yang jelek menurut gue di satu sisi gitu. Akan menjadi jelek kalau memang sudah berdampak negatif buat kita. Dalam arti gue lebih suka istilahnya sih burnout culture. Benar. Itu satu Kalau gue misalkan. ada istilah yang mungkin gue bisa lebih suka lagi. Apa? High energy motivational movement. Lebih lu kerja dengan semangat yang tinggi, gitu kan, apapun kondisinya, gitu. Cuman memang kadang yang jadi masalah adalah setiap orang tuh punya energi beda-beda. Ini yang tadi lu bilang, kayak kalau lu menerapkan cara yang sama di grup yang besar, mungkin ada yang bisa nerima, ada yang enggak, gitu. Jadi kayak menurut gue sih setiap orang hustle, kalau emang lu mau punya semangat hidup, lu mau sukses segala macam gitu-gitu, ya harus ya. Gitu Iya. kan, kayak nggak ada lah shortcut, nggak ada lah Nggak ada yang instan lah ya. nggak ada yang instan gitu. Lo harus mengusahakan sesuatu memang. Nggak ada yang lu merasa gue cukup hustle 1-2 tahun aja terus udah gue sukses gitu. Ya setiap orang punya waktunya beda-beda. Cuma maksud gue hustle-nya di sini yang membuat kayak ya udah yuk, kita juga bisa harus toleransi sama energinya orang lain yang beda-beda itu tadi. Apa tadi? High energy motivational movement, disingkat Enggak ya. Oh iya bener juga ya. Nah menurut gua sendiri, hustle on something itu yang tadi gua bilang nggak selamanya buruk kalau misalkan memang sudah berdampak negatif buat kita. Contoh misalkan gue hustle di kantor tapi bayaran gua nggak sepadan. Lebih kayak ke toxic culture, itu lebih kayak manipulasi sih menurut gua. Iya kan? Lebih kayak apa ya? Ya menggunakan eksploitasi, bener Mita tadi bilang gitu, manipulasi, eksploitasi yang lo diharapkan, oke, lo gabung di startup lo akan mendapatkan pengalaman, wow, terus lo akan mendapatkan portofolio dan segala macamnya, tapi lo dibayar cuman misalkan sebulan 500.000, ya nggak make sense. Apalagi kalau rumah di Bekasi, kantor di Kemang gitu, mau jadi apa? Iya kan? Nah itu sih yang gue lihat. Nah cuma untuk teman-teman yang misalkan sudah terjebak atau tercemplung di dalam toxic culture, gak usah hustle culture lagi ya, toxic culture kayak gitu, itu gue sampai mikirin gitu, bingung, gimana? Sedangkan mereka kalau mau keluar aja kena denda. Benar-benar, itu juga yang gue denger sih katanya. Bahkan lebih gede dendanya daripada apa yang mereka dapat. Iya, lebih gede. Itu lebih nggak make sense lagi menurut gue. Romusa coy, itu konsepnya dipakai sama dia. Mau bangun itu kali, jalur pantura. Emang udah nggak zaman kayak gitu lagi. Jadi kalau menurut gue kuncinya itu adalah pada saat kita interview. Kalian boleh interview di mana aja, kalian boleh masuk ke startup mana aja, mau startup mau enggak. Kalau culture-nya udah perusahaan apapun, kalau culture-nya udah toxic, kalian pasti akan kena aja gitu. Caranya zaman sekarang gampang sih harusnya ya. Maksudnya lebih gampang lah dibanding gitu. Kayak mungkin bisa mulai dicari-cari relasi-relasi yang pernah kerja di sana. Nah, itu yang mau gue bilang tadi. Cari info ya. Betul. Gitu. Terus kan juga pasti zaman sekarang nih orang di sosial media itu bisa ngomong apa aja gitu. Betul. Kita bisa menemukan dengan mudah lah. Lebih mudah lah gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di perusahaan itu sebelum kita join ke situ. Gitu. Itu bisa jadi salah satu referensi lah ya. Referensi, bisa jadi salah satu bahan pertimbangan juga. Benar. Gitu. Terus ya itu sih. Dan sebenarnya pas interview pun juga bisa nanya sih. Benar. Dan kita memang harus bisa untuk mulai belajar ngebaca orang ya. Karena kan maksudnya dari interview nggak selamanya hal yang dibilang adalah yang sejujur-jujurnya gitu. Maksudnya kita juga kalau kita yang di interview juga kita nggak kadang-kadang kita namanya pengen ngejual diri pasti ngomong yang baik-baik dong tentang diri kita. Nah itu sih juga mungkin sama ya, dari pihak interviewernya juga mereka akan ngebahas tentang hal-hal baik yang ada di perusahaan mereka. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalkan kita yang di interview, kita juga cari tahu nih selama proses interview itu. Iya. Gue pernah lo punya pengalaman. Udah lama banget sih. Jadi pernah waktu itu gue proses interview lah di satu perusahaan gitu kan. Prosesnya udah berjalan
mungkin udah 2-3 step lah, udah interview berapa gitu. Dan sepertinya sih gue akan masuk sana. Sepertinya. Terus gue inget banget pertanyaan terakhir yang ditanyakan. Setelah itu hilang. Akhirnya lo nggak jadi masuk situ gitu? Akhirnya yaudah, gue merasa dia nggak cocok sama gue nggak cocok sama dia. Pertanyaannya adalah, seandainya gue butuh lo di bos lo butuh lo di hari Sabtu dan hari Minggu, dan lo harus ke kantor, lo oke nggak? Gue jawab dengan lugas, enggak. Oh iya, gue tahu Odi sih. Jadi udah sih, ya setelah itu udah nggak dilanjut ya? Padahal udah oke. Akhir lah ya. Udah kayak 2-3 kali interview, udah beberapa orang lah gitu yang gue temui gitu. Terus itu pertanyaan terakhir, gue jawab enggak. Udah. Oh ya udah, terima kasih. Udah. Tapi itu good point loh. Maksudnya gue satu tim sama Odi tuh 4 tahunan ya, Ot ya? 4 tahunan lah. Gue satu tim 4 tahunan gitu sama Odi. Gue tahu Odi orang yang mau punya waktu untuk porsinya masing-masing. Ya porsi gue kerja Senin sampai Jumat. Bukan berarti dia sama sekali nggak mau. Enggak kok, gue juga pernah kerja Sabtu Minggu sama Odi. Ke Bali kita ya, Ot ya? Ke Bali pernah, terus ngurusin event juga Odi mau bantu. Tapi dalam arti bukan berarti 1 minggu gue emang bisa dipakai sama perusahaan gitu. Kalau emang gue bisa ya gue akan bantu, tapi di mana gue nggak bisa lah itu emang hak gue, ya kan gitu. Make sense itu aja gitu. Bener banget, gue juga pernah nih, pernah punya pengalaman interview. Gue walk out interview di salah satu perusahaan unicorn. Kuda tanduk. Gue bener-bener keluar gitu aja, dan yang interview gue tuh udah C-level. Nah, gue tahu ya kalau di perusahaan startup ya semuanya umurnya nggak terlalu jauh lah ya. Dia lebih tua dari gue ya. Nah, yang gue bingung adalah pada saat proses interview itu dia sibuk kutak-kutik laptopnya, sibuk bikin catatan, mungkin bikin catatan tentang gue, atau mungkin dia membuat catatan apa yang akan ditanyakan ke gue nggak tahu, tapi suaranya tuh berisik banget, sampai gue maksudnya dia ngetiknya berisik? Iya, ngetiknya berisik, gitu-gitu, pokoknya sibuk banget, dan dia tuh minimal banget eye contact-nya sama gue. Itu lo ngerasa kayak jadi ngomong sendiri nggak? Iya, satu gue ngerasa jadi kayak ngomong sendiri, 2 gue ngerasa kayak nggak dihargai gitu. Iya pasti dong. Ngerasa nggak dihargai, terus 3 gue akhirnya ngomong sama dia kalau ini kayaknya bukan waktu yang pas buat interview. Mungkin lo punya kerjaan yang lebih penting lagi, silahkan lo kerjain, gue pulang. Gue pulang, beneran pulang. Dan gue alhamdulillah nggak ada di sana. Karena buat apa? Gue ada di satu perusahaan yang emang semua orang kayaknya pengen masuk banget ke situ gitu. Tapi gue nggak dihargain di situ, buat apa? Iya kan? Kita pantas kok ada di perusahaan yang memang bisa menghargai kita. Gue nggak peduli gue akan kerja di perusahaan kuda tanduk, kuda poni, mau kuda zebra, terserah gitu. Kuda jingkrak juga boleh gitu, kuda liar juga bodo amat gitu. Yang penting di sana orang-orangnya itu bisa menghargain gue, dan gue bisa teamworknya tuh bisa enak. Bener. Itu sih. That's why kenapa ya kita lama ya gitu. Iya. Karena core terpenting menurut gue kerja adalah lingkungan. Benar-benar. Ya karena sebenarnya kantor tuh ya sebenarnya kalau let's say ini ya dalam kondisi normal lah ya gitu. Sebenarnya kita berhubungan sama keluarga, sama kita berhubungan di kantor tuh mungkin ya bisa dibilang 50-50 lah dalam hidup. Ya, benar. Kita gitu ya. Benar. Benar-benar 50-50 gitu kayak. Jadi memang itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental juga. Ya. Benar. Terus kesehatan pikiran juga gitu kan. Sama badan lo juga, fisik dan mental. Itu. Nih gue buka dari Pinterest. Hustle culture is crushing you. 5 signs that can prove it. 1, people pleasing. Nah, untungnya gue enggak. Gue tuh anaknya anti sugar coating. Makanya gue bisa walk out interview ya gitu. Karena udah gue selama gue hidup interview itu gue nggak pernah over promising, gue nggak pernah sugar coating anything gitu. Gue orangnya begini ya begini gitu, terserah lo mau suka atau cocok sama gue, ayo kita kerja bareng. Tapi kalau enggak ya it's okay gitu. Terus ada lack of boundaries. Nah ini juga hati-hati. Iya. Pernah punya pengalaman? Agak sih. Kadang-kadang gini, ada yang sebut istilahnya micromanaging.
tapi sampai ke level yang udah sifatnya personal. Ya, Itu bahaya banget sih. nah Ya udah bener-bener nggak bisa bedain mana kehidupan office gitu ya, kehidupan kantor, mana kehidupan personal, dan Bener. itu adalah sesuatu yang sangat, menurut gue sih, gue nggak ngarepin ya itu ada Iya. di lingkungan kerja gue Iya. gitu sih. Walaupun sebenarnya micromanaging itu nggak salah juga sih sebenarnya. Tergantung konteks dan tergantung Iya, betul. bener-bener per case-nya, case by case-nya gitu. betul. Nih itu yang kedua. Yang ketiga, multitasking without focusing. Jadi ya kerjain apa aja, tapi nggak jelas kerjaan gue atau title gue tuh apa sebenarnya. Misal nih, gue sebagai brand activation deh, tapi gue juga harus Ngerjain finance. ngerjain finance, harus tahu. Gue juga harus tahu misalkan apalah segala macam hal-hal yang gue nggak paham sebelumnya, pajak misalkan gitu kan. Ya syukur-syukur kalau kalian tahu gitu, tapi kalau misalkan buat gue ya harusnya kita kerja sesuai dengan apa yang kita di hire pada Benar, awalnya benar, kan benar. ya gitu. Kalaupun emang akhirnya kita diperbantukan atau nolong karena kita tahu sesuatu ya nggak apa-apa gitu, tapi bukan berarti itu dibebankan ke gue dong Dan gitu. jadi dimanfaatin malah. Betul. Kan, hati-hati. Oh, bahkan ya ada yang bilang kayak gitu, kayak istilahnya kan ini demi nambah pengalaman. Hati-hati dengan kata-kata. Gak apa-apa, asal nambah duit dibayar dong. Harus diimbangin sama Ya kan? nambah penghasilan. Iya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah a security mindset. Fear that there isn't enough for everyone. Salah mulu, kurang mulu, ada aja kurangnya, ada aja salahnya. Gue tuh amat bersyukur banget di sini gitu ya, di kantor gue sekarang. Gue ketemu dengan leader-leader yang mau mikirin bareng-bareng. Dan kalaupun emang ada sesuatu ya hal kerikil di depan gitu ya, oke solusinya apa? Oke sekarang kita gini aja, oke sekarang gitu aja gitu. Bukan yang lu sih nggak begini begitu, lu sih nggak begini begitu, tapi dia juga nggak pernah ngomongin di depan, harus gimana? Iya kan? Banyak orang yang terjebak kayak gitu, terus dicap sebagai oh ini anak nggak perform. Iya. Nah itu sih, hati-hati. Gue juga pernah resign dari perusahaan secepat itu. 8 bulan doang sih. 8 bulan ada beberapa orang bilang lama ya. Cuman 8 bulan menurut gue cepet karena pengalaman gue selalu setahun lebih. Gue resign gara-gara itu. Nanti gue ceritain ya udah gue kayak ngerasa lah kok gini banget ini perusahaan. Beraniin aja gitu. Yang kelima adalah fear that if you stop moving for a movement, you won't feel productive. Kalau lu nggak ikutan hustle, Dianggapnya nggak perform. kayak tadi, Dianggapnya malas. dianggapnya malas. Ih, Odi nggak mau kerja Sabtu Minggu, dia mau malas. Ya padahal emang hari libur coy. Iya kan? Iya. Iya. Menurut gue juga walaupun semua orang itu harus punya hasilnya masing-masing gitu ya. Betul. Nah, kita juga harus tetap fleksibel sih, lu nggak bisa kayak Iya. terlalu idealis banget, nggak bisa juga memaksakan. Sama halnya sebenarnya kayak ketika orang lain mungkin energinya lebih besar dari kita, bukan berarti kayak kita ya udahlah gue nggak mau kerja sama dia gitu. Jadi kayak lebih kayak udah tetap kita membutuhkan orang lain dan Benar. tetap kayak kita tuh harus juga adjust lah, karena kan let's say ini dalam satu kantor pun ada beberapa tim dan masing-masing tim itu juga mereka punya ibaratnya hasil energi yang berbeda-beda Iya, lah betul. gitu. Nah kayak kita juga harus adjust lah, gak bisa terlalu memaksakan kita juga ke masing-masing grup yang berbeda-beda itu tadi gitu. Bener-bener. Gue nitip aja sih sama teman-teman semua yang memang lagi hustling sekarang, mau di kantor mau dimanapun segala macam. Kalau kita memang lagi di challenge untuk hal yang baru, kita terima, ya oke, itu bagus buat kita. Cuma kita harus lihat ke diri kita sendiri ya. Itu jangan sampai itu berdampak negatif buat kita. Terus kalau misalkan pun kita nggak bisa, kita harus bilang, maksudnya kita mau belajar, tapi tolong ajarin gimana caranya. Jangan sampai itu juga challenge yang baru menjadi bumerang sama Benar. kita Jangan so sendiri. tahu lah ya, gitu ya. Jangan so tahu dan jangan jadi bumerang, kita dianggap nggak perform. Itu aja Benar. sih. Mereka harus tahu kita accept challenge, yes. Tapi mereka harus tahu kalau kita belum tahu caranya. Itu aja. Komunikasi pokoknya. Komunikasi yang baik. Betul. Oke. Asik juga ya curhatan kita. Curhatannya udah selesai, udah kelar. Sebentar ya, ini curhat-curhat aja sih. Iya. Karena ini sekarang
apa namanya udah mulai balik lagi nih, ada beberapa teman-teman udah balik ke kantor gitu kan, kayak suasananya udah mulai, kita berharapnya sih bisa balik ke pre-pandemi gitu. Walaupun sebenarnya ada satu poin yang gue suka sih pada saat pandemi gitu ya, walaupun nggak semuanya baik. Apa tuh? Ketika gue harus ke kantor pada saat pandemi, jalanan sepi. Benar. Itu disukai semua orang sih. Sekarang aduh Tuhan udah macet banget ya. Iya, udah mulai balik Gitu. Tapi ya udah, itu artinya semuanya juga udah mulai mencoba untuk kembali normal lagi. Kembali ke rutinitas yang seperti sebelumnya. Oke? Kita juga Sehat berharap terus. teman-teman yang di rumah juga udah membaik lah ya dari sisi ekonominya, Iya, kehidupannya, Semuanya. pekerjaannya, semua membaik. Kita doakan semuanya jadi lebih baik ke depannya. Amin. Sehat, harus sehat-sehat terus. Oh iya, itu penting. Dan sehat bukan cuma badan, tapi mental juga harus Iya, sehat. benar. Oke, see you di curhatan berikutnya. Bye.